وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nabi SAW terkait dengan sholat, beliau mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau lihat aku sholat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu dikatakan tidak sempurna kalau tidak sesuai dengan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Dan tentu sholat menjadi sempurna ketika yang pertama dilakukan dengan menyempurnakan wudhu, bagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq, dan tanganmu sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan kepalamu usaplah, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai mata kaki. Kemudian Nabi SAW bersabda, la tuqbalu sholatu bi ghairi tuhurin. Sholat yang tidak menggunakan wudu maka tidak diterima. Wa idza qumtum ila shalah fa asbighul wudu, dan jika kamu tidak melancarkan sholat maka sempurnakan wudu. Ini dalil-dalil menunjukkan bahwasanya sholat itu harus wudu. Tidak ada apa istilahnya, tidak ada toleransi di sini, harus wudu. Baru kemudian dispensasinya kalau wudunya nggak bisa atau karena nggak ada air maka bisa menggunakan tayamum. Kemudian yang kedua, orang yang sholat wajib untuk menghadap kiblat, yaitu ke Ka'bah dimanapun Anda berada, dengan menghadapkan semua badan dan dengan niat untuk menunaikan sholat fardu maupun sunnah. Dan niat ini tidak perlu dilafalkan karena melafalkan tidak disyaratkan berdasarkan riwayat dari Nabi SAW bahwa para sahabatnya tidak pernah melakukannya, maupun para sahabatnya tidak pernah melakukannya. Lalu meletakkan sutroh atau pembatas di depannya, baik imam ataupun sholat sendirian. Dan menghadap kiblat merupakan syarat dalam sholat kecuali dalam kondisi tertentu yang dikecualikan, dan masalah ini telah dijelaskan dalam kitab-kitab ahlul ilmi. Jadi menghadap kiblat, pasang sutroh. Jika kamu kalau sholat sendirian atau jadi imam, ya, kasih sutroh. Sutroh itu batas di mana kamu akan sujud di antara sutroh itu dan kamu. Nah, nanti orang yang lewat di depan sutroh itu, maka dia nggak apa-apa. Tapi kalau kalau lewat di antara kamu dan sutroh, maka wajib dicegah. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Wudu, menghadap kiblat, pasang sutroh, takbiratul ihram. Saya mengucapkan Allahu Akbar. Dan pandangan tertuju ke tempat sujud, jadi nggak boleh kemana-mana matanya, ke bawah. Yang keempat, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak atau telinga. Bahu atau telinga diangkat. Kemudian yang kelima, letakkan tangannya di atas dada, tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Pegang. Kemudian disunahkan baca doa iftitah, yaitu salah satunya Allah mafa'id baini wa bainahu ya kama fa'anta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma nakini min khataya ya kama naqasawqul abiyatu minad das Allahumma fa'id baini wa baina khataya ya kama fa'anta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma nakini min khataya ya kama yunaqasawqul abiyatu minad das Allahumma ksilni min khataya ya bil ma'i wasalji wal barad. Atau yang kedua yaitu bisa juga subhanallah di tabarrakasmu wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa ghairuh. Bisa juga. Kemudian setelah istiftah baru ngomong atau mengucapkan ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' Fatihah. Al-Fatihah hukumnya wajib. Sholat yang pakai Fatihah batal. Kemudian dilanjutkan daripada surat yang mudah baginya. Jadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu bahkan nggak cuma baca satu surat, bahkan
satu ayat itu boleh. Jadi secara fikih sah. Alhamdulillah alamin waladhdallin, kemudian amin, kemudian nun, itu satu ayat tuh. Allahu Akbar, sah sebenarnya. Ya, tapi harus pendek dipercepat kok ngebut, nah itu nggak sahnya nanti di soal untuk makninahnya. Yang ketujuh, takbir untuk rukuk dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga. Jadi takbirnya pundak atau telinga. Kepala lurus dengan punggung. Jadi begitu rukuk ini untuk L itu. Kedua telapak tangan megang di lutut sambil jari. Jadi tangannya posisi rukun jenenge dekem lututnya itu. Buru-buru. Biarkan semua tulang-tulang itu rapi. Gitu. Allahu Akbar. Berdiri gitu. Allahu Akbar. Tek gitu. Tek gitu. Lalu membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Baca 3 kali atau lebih. Lebihnya ini kalau konteksnya kamu jadi makmum, ya ikuti imamnya ya. Tentang lebih, terus kamu imamnya udah bangkit dari rukuk, masih baca, terus nggak berhenti, nggak boleh. Jadi mengikuti si imam. Kemudian disunahkan membaca juga, atau ini opsi ya pilihan. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini pilihan. Kemudian yang kedelapan, bangkit dari rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak dan telinga sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya Allahu liman. Jika jadi imam sholat sendirian. Maka setelah posisi berdiri membaca Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran mubarakan thayyiban mubarakan fi. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Adapun makmum ketika bangkit dari rukuk membaca Rabbana walakal dan seterusnya. Dan disunahkan bagi imam maupun makmum meletakkan tangannya di atas dada seperti kondisi saat berdiri sebelum rukuk, sebagaimana riwayat Rasulullah SAW dari Wa'il bin Hajar bin Suhail bin Sa'ad. Ini pendapat Syekh bin Bas ya. Jadi Syekh bin Bas itu punya pendapat bahwasanya orang kalau dari rukuk ke berdiri, artinya i'tidal, sami Allah liman hamidah, itu tangannya nggak diluruskan tapi dibalik gimana? Kayak posisi awal. Itu salah satu ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi ini bagian dari khilafiyah para ulama ya. Ya, karena kita baca kitab Syekh bin Bas, ya Syekh bin Bas pakai pendapat itu. Nah, artinya kalau kamu pakai pendapat yang lain ya nggak apa-apa. Atau kalau kamu mau ikut ini ada ulama yang berpendapat gitu loh. Sehingga nanti kamu kalau lihat orang kayak gitu, jangan buat salahkan. Gitu. Karena dia berpendapat berdasarkan dalil. Yaitu hadis riwayat Wa'il bin Hajar dan Suhail bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ya, jadi fikih itu luas ketika ketemu dalil. Tapi kalau nggak ada dalil, nggak bisa. Contoh tadi, angkat tangan bisa di dada, bisa di telinga. Tapi kalau kemudian ada orang yang angkat tangan dan yang mengurut tok, tapi dia terus dihubung kayak gitu, itu nggak ada dalil. Maka itu bukan khilafiyah. Ya, jadi pastikan kamu kalau dalam beribadah pakai dalil, merujuk pada dalil. Soal nanti akhirnya kamu beda dengan orang lain, nggak apa-apa selama kamu ada dalil. Tapi ini nggak ada dalil, jangan. Ya, aneh-aneh. Ya Allah, Akbar, Allah. Nggak ada dalil. Kalau nggak ada dalil dukung kayak gini ya jangan dukungkan. Ya, jadi eh, Islam itu sebenarnya mudah. Ketika orang paham bahwasanya salah satu rukun dari syahadat asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh yaitu wa alla ya'budallah illa bima syara'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW, jadi contohan Nabi SAW. Jadi jangan sampai bikin rumus sendiri gitu.
Yang kedua, takbir untuk sujud. Jadi setelah i'tidal, dia mau ke sujud, yaitu dengan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan, jika itu mudah. Namun jika susah baginya, maka boleh mendahulukan tangan sebelum lutut. Jadi beliau berpendapat bahwasanya kalau turun itu lutut dulu baru tangan. Tapi kalau nggak bisa, maka ya bisa tangan dulu kemudian lutut. Jari-jari kaki maupun tangan menghadap kiblat. Jari kaki maupun tangan menghadap kiblat. Jadi tangan itu kan karena ditaruh begini kan, maka ini menghadap kiblat. Nah, jari kaki itu bukan gitu, bukan gini, tapi ditekuk gitu loh. Jadi jarinya tekuk, jarinya menghadap kiblat jari kaki. Jadi bukan di kayak gitu, gini, tapi kemudian dilipat gini. Nah, maka jari kakinya menghadap kiblat. Sambil merapatkan jari tangan. Jadi pas sujud, rapatkan. Pas rukuk, direnggangkan, dipegang. Kemudian menempelkan di atas tempat sujud, jidat, hidung, kedua tangan, kedua lutut, jari-jari kaki. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal A'la. Dibaca 3 kali, boleh. Lebih, boleh. Kalau kita jadi makmum, maka sesuai dengan imamnya. Imamnya akhirnya cepat kemudian membuat kita bisa baca satu tok, ya nggak apa-apa. Atau juga bisa membaca Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Nah, di sini beliau kemudian menambahkan sambil memperbanyak doa. Beliau termasuk ulama yang berpendapat disunahkannya berdoa selain doa sujud pada waktu sujud. Nabi SAW pernah bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Tahuilah aku dilarang untuk baca Quran saat ruku atau sujud. Jadi ruku atau sujud baca ayat nggak boleh. Amar ruku fa'addimu fihi ar-rabb azza wa jalla. Maka pas ruku agungkan Allah azza wa jalla dengan cara mengucapkan subhana rabbiyal azim. Wa amma sujud fastahidu fit du'a, dan adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Nah, doanya subhana rabbiyal a'la kalau udah, ya minimal kamu bisa ucapkan 3 kali, kalau udah maka kamu bisa doa yang lain. Nah, ketika ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an rakian aw sajidan. Di sini dilarang baca Quran, gitu. Quran aja nggak boleh dibaca. Maka wallahu alam ya, kalau saya berpendapat atau mengambil pendapat yang bahwasanya kalau kamu mau berdoa waktu sujud, pastikan itu doanya pakai bahasa Arab gitu, jangan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ya, jadi misal kamu seperti ini Robbana atina fid dunya hasanah, ya udah itu dibaca aja. Daripada kamu nggak pakai bahasa Jawa tapi kemudian khawatirnya sholatnya malah nanti batal. Wa qaminun ayyastajaba lakum. Karena dapat dipastikan doamu akan dikabulkan. Dan mohonlah kepada Rabbmu dari kebaikan dunia akhirat, baik saat sholat, waktu maupun dengan sunnah. Ini tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan kadang Rabbana atina fid dunya hasanah itu ya sudah mencakup semua urusan. Ada ustadz atau ulama yang ditanya doa untuk minta jodoh yang soleh gimana? Ya udah Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa minta rezeki yang banyak gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya orang Jawa nyebutnya doa sapu jagat. Ada juga doa yang mirip dengan itu, yaitu Allahumma inni atau inna nas'aluka, kalau ini as'aluka minal khair, dari kebaikan, dari semua kebaikan, ajilihi au ajilihi, segera atau nanti, enggak apa-apa. Tapi tambahannya apa? Ma ma na'lamu wa ma la na'lamu, yang kami tahu dan yang enggak kami tahu. Kemudian wa na'udzubika minasyarri ajilihi au ajilihi,
dan kami berlindung dari semua keburukan, baik sekarang maupun nanti, ma na'lam wa ma la na'lam. Kemudian, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami minta, masa'alaka yang diminta, abduka wa nabiyuka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diminta oleh hambamu, nabimu dan rasulmu Muhammad SAW. Wa na'udzubika, dan kami berlindung, ma'ada bihi nabiyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang diminta perlindungannya oleh nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan doa yang sapu jagat lagi. Jadi Nabi minta apa saya yang minta, kira-kira. Maka ini hal yang luar biasa. Kemudian dalam posisi sujud, yaitu dengan merenggangkan kedua lengan di atas lambung. Jadi si ini loh, apa sebenarnya? Siku itu jauh dari lambung, lambung itu perut. Perut dari paha. Jadi perutnya juga jangan sampai nempel ke paha. Artinya jangan sampai cengket banget. Jadi cara bentuk itu gini. Nah, itu jangan ditekuk banget gitu. Untuk jauh. Tangannya ini dijauhkan dari lambung. Bukan limprak kayak wong kademen itu. Kemudian paha dari betis. Paha dari betis. Jadi kakinya dijauhkan. Sambil mengangkat lengan bawah dari tadi. Nggak boleh ini nempel ke bawah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sempurnakanlah sujud dan jangan sujud dengan meletakkan kedua lengan ke tanah seperti duduknya anjing. Sobat silakan itu duduknya anjing jangan diikuti-ikuti. Saya melihat ya di satu masjid itu, makanya pentingnya majelis ilmu di masjid kampung kamu kalian tuh penting banget, serius. Di satu melihat tuh di masjid itu isinya orang-orang tua. Sholatnya itu berantakan, hampir mayoritas berantakan. Ya, ya bisa kita pahami, mungkin dia nggak pernah belajar. Makanya kamu bagi anak muda, di sini kamu belajar, nanti kalau kamu pulang, masjidmu tuh hidupkan majelis ilmunya. Ya. Jangan sampai ya, kemudian masjidnya nggak pernah ada majelis ilmu, padahal kamu tahu gitu kan, bagaimana keutamaan majelis ilmu. Dan kasihan kalau lihat orang-orang kayak gitu. Dan di masjid yang saya bilang tadi itu ada teman saya udah tawarkan diri waktu itu, ayo kapan pengajian ini. Tapi ya gitu, usah ya, jadwalku saya kebak. Yang ke-10, mengangkat kepala sambil bertakbir. Ini berarti berdiri atau apa menuju duduk di antara dua sujud. Kemudian merebahkan kaki kiri duduk di atasnya dan mendirikan kaki kanan sambil meletakkan kedua tangan di atas paha dan lutut. Jadi ini duduk iftiros dengan membaca Rabbi firli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wajburni. Rabbi firli, Allah ampunilah aku, warhamni, dan rahmatilah aku, wahdini, bila petunjuk aku, warzuqni, dan berilah rezeki kepadaku, wa'afini, dan maafkanlah atau ampunilah aku, wajburni. Wajburni apa ya artinya? Allah maghfirli warhamni wahdihni warzuqni wa'afini wajburni. Apa artinya ya? Kamu masih kau? Begitu dong, jangan hati ini. Memaksa? Orang lah. Apa jenenge? Dafa? Apa dafa? Rabbi firli warhamni wahdihni warzuqni wa'afini wajburni. Rabbi firli ping telu ya apa? Itu juga ada kok pemilih. Itu makanya tadi saya bilang, fikih itu luas. Artinya kalau kamu ngambil Rabbi firli 3 kali ya penting kamu tahu kalau itu ada dalilnya. Ya. 11, sujud yang kedua sambil bertakbir. Sujud kedua bertakbir enggak angkat tangan. Kalau angkat tangan itu wong Syiah, salah. Dan melakukan seperti sujud pertama. Yang ke-12, mengangkat kepala sambil bertakbir. Berarti berdiri dari sujud. Duduk singkat seperti duduk di antara dua sujud dan duduk ini dinamakan duduk istirahat. Jadi beliau, Syekh bin Baz, termasuk yang berpendapat sebelum naik dari sujud itu
duduk sebentar banget, hitungannya mungkin 2-3 detik itu, nggak lama. Jadi sebelum naik, jadi bukan langsung dari sujud langsung naik itu. Apa sih, stop sih, diluk banget naik. Amalan ini sunnah sehingga jika ditinggalkan maka dia tidak menghafal. Jadi langsung nggak apa-apa. Dalam posisi ini tidak ada zikir dan doa tertentu, lalu bangkit menuju rakaat kedua sambil bertolak pada kedua lututnya. Sekali ini mudah baginya, namun jika sulit baginya maka dapat bertolak pada tanah lalu membaca Al-Fatihah dan surat yang mudah baginya. Kemudian melakukan seperti yang dilakukan pada rakaat. Diulangi. 13, jika sholat yang jumlahnya 2 rakaat. Ini sambil menyelesaikan ini yang ada pertanyaan tolong dikirim biar rasa ini. Jika pertanyaan yang jumlah rakaatnya 2 seperti subuh dan Jumat serta sholat Id serta duduk setelah sujud kedua dan rakaat kedua, beliau tidak dengan posisi telapak kaki kanan berdiri sementara telapak kaki kiri direbahkan. Artinya beliau berpendapat kalau rakaatnya 2 itu duduknya bukan tawarruk tapi iftiros. Gitu. Tangan kanan di atas paha kanan sambil menggenggam jari kecuali telunjuk menggunakan untuk mensyaratkan syarat tauhid. Ya, jadi duduk sholat ketika rakaatnya 2 itu duduknya iftiros bukan tawarruk. Tawarruk itu duduk kalau rakaatnya lebih dari 2, 3, 4 itu tawarruk. Ini pendapat ini dikatakan oleh Syekh bin Baz juga oleh Syekh Albani. Jika menggenggam kelingking dan jari manis dan melingkarkan ibu jari dengan jari tengah dan berisyarat dengan jari telunjuk, maka hal ini juga baik karena kedua cara tersebut disebutkan dalam riwayat Nabi SAW. Jadi posisi ini dengan menggenggam kelingking atau bentuk lingkaran kayak gini bisa, boleh. Genggam tok gini boleh, bentuk bunder gini boleh. Ini buat genggam gini ya boleh. Kemudian membaca tasyahud at-tahiyatulillah wassalawatu Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau kita dulu di SD itu diajari tasyahud awal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Dan teks dalilnya nggak pakai Sayyidina. Jadi jangan ditambah Sayyidina. Karena ini dalil gitu loh. Dan ini sholat. Makanya ada Syekh Fulan itu kasihan ya. Beliau ulama, diulamakan orang. Tapi beliau terjebak dalam apa ya? Dalam kondisi kalau kemudian beliau menjawab apa adanya nanti tidak dibully sama umatnya atau dibully. Beliau mengatakan dalilnya memang nggak ada Sayyidina. Tapi menambahkan Sayyidina itu bagian dari adab. Jadi seolah-olah orang yang nggak pakai Sayyidina nggak beradab. Salah. Padahal dalilnya di awal tadi jelas loh. Solu kamar itu muni usul. Sholat toh kayak ngeliat aku sholat itu. Dan Nabi contohnya nggak pakai Sayyidina. Ya wis kita ikuti. Nah di luar sholat silakan. Kalau kamu sambil duduk-duduk di bawah pohon gitu kan. Kamu bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggak apa-apa silakan. Gitu loh. Tapi kalau konteksnya sholat jangan. Gitu kan. Ya. Kayak tadi dalil di atas ya, Nabi SAW dilarang malah baca doa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Jangan. Nah, baru kalau kemudian tahiyat akhir tambahi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih. Kemudian berdoa dari kebaikan dunia dan akhirat. Jika mendoakan kedua orang tua atau orang yang muslimin juga tidak mengapa, baik saat sholat fardu maupun sholat sunnah. Sebagaimana keumuman hadis Nabi SAW dari Ibnu Mas'ud saat mengajarinya tentang tasawuf, beliau bersabda, "Summa liyatakhayyar minad du'a ijabahu ilaihi fayad'u." Kemudian setelah berdoa dengan doa di atas, silakan berdoa yang kamu suka. Jadi ada 2 tempat untuk nambahkan doa selain yang ada dalam tuntunan sholat. Yaitu yang pertama saat sujud. Dalam kasus Syekh bin Baz, di semua sujud boleh. Nah, kemudian setelah
tasyahud akhir setelah membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Bar kuwi tambah ono donga liyane. Sekali lagi pakai bahasa Arab. Nek ngerti murabana atina fid dunya hasanah silakan. Itu aja. Atau besar Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani silakan. Nah, batasannya kalau kamu jadi makmum, maka maksimal sesuai gerakan imam. Imamnya salam ya udah, jangan tambah doa meneh. Atau pas sujud imamnya bangkit dari sujud ya sudah, jangan tambah doa lagi. Gitu ya. Jadi seorang makmum harus mengikuti imam. Nggak boleh mendahului, tapi juga nggak boleh, begitu juga nggak boleh mengakhiri. Jadi imamnya wes ngadep, kamu masih sujud dongo, yang lain-lain nggak boleh. Patokannya, amannya, walaupun ada beberapa perbedaan pendapat di sini, aman ya, kalau kamu udah dengar Allahu Akbar, kata bar itu, nah, maka kamu langsung ikuti, langsung bergerak gitu loh. Atau kalau itidal ya sami Allahu liman hamidah, kalau dia udah dah gitu, kamu ikuti. Gitu. Ya, jadi jangan kosak-kosek gitu. Ya. Akhirnya nanti kamu malah nggak sempurna karena kamu sengaja dari imam, termasuk buru-buru itu juga salah. Imamnya ngomong Allahu Akbar, ngomong Allahnya aja belum, kamu udah berdiri. Kemudian dalam lafaz yang lain, cuma lihat takhayyar ba'da minal mas'alati masya'a. Kemudian setelah itu berdoa dengan doa di atas, silakan minta kepada Allah apa saja yang kamu suka. Jadi ini adalah mencakup apa-apa yang bermanfaat bagi hamba di dunia dan di akhirat, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bin Bas termasuk yang berpendapat salamnya komplit. Tapi kalau dalam kitab sholatnya Syekh Albani itu cuma sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak usah dipermasalahkan karena ini hilal. Dan menoleh di sini nggak disebutkan sejauh apa dalam kitab sholat Nabi karya Syekh Albani itu kalau mengo itu apa? Noleh kanan kiri itu seluruh bahu. Jadi orang belakang tuh lihat pipinya ini. Jadi nggak terus datang mengo tekan bumi gitu enggak. Ya, sini nggak disebutkan ya. Noleh aja, jadi orang belakang tuh lihat pipi, bukan lihat hidung. Maksudnya pipi sebelahnya, jadi kalau mengo kanan tuh lihat pipi kanan, pipi yang kiri itu nggak kelihatan. Jika jumlah rakaat sholat ada 3 seperti maghrib atau 4 duhur asar gitu kan dan isya, maka ia membaca tasawuf seperti dari duduk sambil bertolak pada lutut, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, kemudian mengatakan Allah. Riwayat dari Rasulullah SAW dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Jadi rakaat 3, 4 itu Al-Fatihah aja, nggak pakai surat. Jika meninggalkan membaca salawat Nabi SAW setelah tasyahud pertama, maka hal ini tidak apa-apa. Karena membaca salawat pada tasyahud pertama hukumnya sunnah, kemudian tasyahud kedua dan pada rakaat ketiga itu salat maghrib, dan pada rakaat 4 pada zuhur dan asar dilakukan sama seperti tasyahud pada rakaat kedua, lalu salam kanan dan kiri, kemudian istighfar 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam. Ini dikirnya. Jadi apa ya istilahnya? Ya ini dikirnya. Allahumma antas salam, minta salam, tabarak rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul husna, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, lalu dilengkapi dengan mengucapkan la ilaha illallah wa syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini bisa dirintis di masjid kampung kamu dengan bikin banner. Jadi saya pas waktu diberi kesempatan umroh itu kan di masjid-masjid kampung, artinya
apa ya istilah. Karena hotelnya jauh, jadi kita sholatnya tidak di Masjid Haram, tapi maksudnya sholat tertentu, sholat yang bisa ke sana bisa. Tapi kadang ada kayak sholat subuh gitu, misalnya, atau mungkin sholat asar ini. Kita di Masjid Kampung. Dan waktu pindah dari Madinah ke Mekah itu, kita jalur darat nyewa mobil, itu berhenti juga di Masjid Kampung. Itu masjid-masjid kampung di Saudi, walaupun nggak semua sih. Itu untuk membimbing jamaahnya, dikir yang benar. Itu digawe ke banner, gawe ke MMT itu loh, spanduk. Taruh di depan, rotok dhuwur. Terus itu, ya ini bacaan dikir ini, ditulis di situ. Urut dari atas, Allahumma antas, apa, istighfar 3 kali, astagfirullah 3 kali, gitu kan. Allahumma antas salam, minka salam, tabarak tarbana, dan jalur ikram, terus di sore, Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mudhi'a lima mana'ta, wa la yanfa'u. Nah, terus habis itu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar, terakhir la ilaha illallah, wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian apa? Sayyidul istighfar gitu. Jadi cara membimbing orang untuk berzikir yang benar setelah sholat nggak harus dengan cara imame apa dikir banter kon melok kon neroke gitu loh. Karena itu nanti justru bisa masuk dalam wilayah bid'ah. Karena nggak pernah contohkan aku seperti itu. Mungkin tadi saya ngomong gitu yang pakai banner itu ya bid'ah, no banner. Itu masih mending daripada yang dipimpin itu. Karena hakikatnya dikir itu ya sendiri-sendiri saja. Ya, jadi kalaupun tadi yang nganggo banner itu dianggap bid'ah, itu masih mending daripada dipimpin uh, oleh orang tertentu. Ya, bagaimana yang kita lihat praktek di beberapa masjid gitu. Ya, karena kalau emang dipimpin itu boleh sama Nabi ya, tentu Nabi harus memimpin, tapi Nabi tidak pernah memimpin. Para sahabat juga nggak pernah memimpin. Kita mimpin dikiran yuk, wiritan yuk, ngeroke. Malah ada tadi malam saya lihat ya Sopo jadi Yusuf Sopo itu, ya, wiritan tapi nanti tok-tok edan gitu. Jadi kayak dianggap majeduk gitu. Majeduk ya, kejeduk sirai kan edan. Saatnya naik pembangunan masjid dan dongo puting langit. Jibril, Jibril, turunkan uang, uang Jibril, Jibril. Oh, Jibril itu kasih ngeduk duit. Jibril itu membawa wahyu, bukan duit. Dan kasihannya umatnya. Jadi orang-orang yang nggak paham, wes ngambungi tangannya, nyucupi jantengnya, itu ya Allah. Kemudian membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dibaca setiap selesai sholat fardu, disunahkan untuk mengulang ketiga surat di atas sejumlah 3 kali. Setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Bagaimana riwayat Nabi SAW, semua dikir ini sunnah dan bukan wajib. Artinya gini, ketika udah mbok gawe banner taruh depan, ya orangnya mau baca dari awal sampai akhir ya nggak apa-apa. Orangnya sibuk mau undang lungo ya nggak apa-apa juga. Jadi jangan kemudian disalahkan. Mbok wocon, undang buru-buru. Jadi setiap orang itu punya punya kondisionalnya masing-masing ya. Dan kita nggak boleh menyamakan kita dengan orang lain. Jadi kalau emang ada urgensi, apalagi kayak misal Pak Dokter dia harus segera untuk operasi, atau mungkin seorang pilot yang dia harus kejar penerbangan, atau orang yang ngejar jadwal kereta, yang biarin aja. Ya, mudah-mudahan nanti pas di pesawat, di kereta dia berzikir. Dan orang beriman tahu benar pentingnya zikir, maka dia dimanapun akan berusaha untuk. Disyariatkan bagi muslim dan muslimah untuk melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib dan isya, serta 2 rakaat sebelum fajar. Orang-orang yang melakukan ini akan dibangunkan istana di surga. Jumlah semuanya 12 rakaat dan sholat ini dinamakan rawatib karena Nabi SAW selalu melakukan apabila tidak safar. Namun jika safar beliau meninggalkan kecuali 2 rakaat fajar dan witir. Jadi bayang toh, kalau sholat sunnah fajar itu nggak ditinggalkan walaupun safar. Ini menunjukkan sholat ini adalah sunnah mu'akkada, sunnah yang ditekankan sekali. Makanya kamu kalau nggak safar, kayak endang tangi gitu loh.
Misal adzan setengah 5 atau jam 4 seperempat, ya kamu tangi 10 atau 15 menit sebelum adzan. Pasang alarmmu ya kenceng. Bangun supaya bisa witir. Atau kalau kamu biasa nggak bisa witir pas pagi, ya barisa itu loh witir. Satu rakaat aja. Dan syukur-syukur kamu bisa bangun seperempat jam sebelum sholat subuh itu kamu bisa tahajud 2 rakaat witir satu. Itu mau istiqomah aja, insya Allah kamu bisa jadi modal masuk surga. Ya. Dan sampai kemudian malah blong. Gitu. Terus witir orang, pacar orang. Sunnah ini beliau selalu kerjakan baik saat safar maupun tidak. Yang paling afdal jika sholat rawatib dan witir ini dikerjakan di rumah. Namun jika dikerjakan di masjid maka hal ini tidak. Kelihatan ya bagaimana seorang ulama itu luas dalam berfikih ya. Makanya kalau ada orang yang nuduh Syekh bin Bas ini galak lah, inilah wahabi lah segala macam ini, dia nggak paham beliau. Dia ini orang buta. Jadi dia sampai dikatakan garis keras meh ngopo gitu loh. Ngomong toh jongkrok dewe tipu. Dan ternyata beliau seluas ini dalam fikih. Karena nanti ada ulama-ulama tertentu ya, Fajar tuh ya di masjid. Dia kayak gitu. Nabi SAW bersabda, Abdullah sholat al-mar'i fi baiti illal maktubah. Sholat sebaik-baik sholat seorang laki-laki itu di masjid kecuali di rumah kecuali sholat fardu maka di masjid. Ya, maka laki-laki usahakan sebisa mungkin untuk melaksanakan sholat di masjid. Mengamalkan sunnah-sunnah ini adalah merupakan sebab seorang masuk surga. Rasulullah bersabda, "Man shalla isnatai asrota rakaatan fi yaumihi wa lailatihi taw tatau tatawuan tatawuan atau angel. Banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat ini tawuan, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Baitan rumah. Ini konteksnya kalau rumah surga ya gede istana. Dan jika seorang melaksanakan sholat qobliyah asar 4 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, maka hal ini lebih baik. Bagaimana riwayat dari Rasulullah SAW, namun jika melaksanakan qobliyah 4 rakaat dan ba'da 4 rakaat, maka hal ini juga baik. Bagaimana sabda beliau SAW, man hafadhu ala arba'i raka'atin qabla duhri wa arba'i ba'daha haramallahu ta'ala 'alan nar. Banyak keutamaannya ya. Nah, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, sebelum duhur dan setelah duhur 4 rakaat, maka Allah akan haramkan. Maksud di sini adalah menambah 2 rakaat rawatib ba'diyah duhur. Karena sunnah rawatib qobliyah duhur adalah 4 dan ba'diyah itu 2 rakaat. Sehingga jika ditambah 2 rakaat, maka akan mendapatkan fadilah sesuai hadis yang diriwayatkan di atas. Jadi kalau 12 rakaat totalnya dapat istana, 12 plus 2 itu bebas atau selamat dari api neraka. Haramallahu ta'ala alanna. Dan orang yang menjalankan sholat sunnah atau amalan-amalan sunnah, itu dia nggak akan meremehkan yang wajib. Maka kalau kamu termasuk yang naudzubillah gampang ke urusan yang wajib, maka usahakan mengerjakan yang sunnah-sunnah agar kamu paham yang wajib itu lebih baik dikerjakan daripada ditinggal. Tapi kalau ada orang yang nyukupin yang wajib, jadi ya apa-apa. Tapi nanti setan tuh akan lama-lama ngajari tinggal no, tinggal no. Gitu loh. Jadi urutan setan ganggu orang tuh yaitu dari diajak kesyirikan atau kekafiran. Gagal diajak perbuatan bid'ah. Gagal diajak untuk melakukan dosa-dosa besar. Gagal diajak untuk kemudian mengerjakan dosa-dosa kecil, tapi terus-terusan. Gagal maka diajak untuk kemudian mengerjakan amalan yang kurang penting, meninggalkan yang penting. Tahajud, sergap, nih atau sholat subuh, itu keliru. Nah, lalu manusia nanti terjebaknya di urutan dari paling belakang. Mengutamakan yang nggak penting, gitu, kemudian meninggalkan yang lebih penting. Kerja bener, golek nafkah. Tapi yang dinafkahi orang anak bojone, tapi anak bojone wong liya. Gitu. Alasannya kayak bojone, koncoku mati tak wangi. Padahal anak istrinya sendiri malah ditelantarkan. Nah, nanti naik meningkat tuh. Kerjakan dosa-dosa kecil, rajin. Tingkat lagi, kerjakan dosa besar, sampai puncaknya kesyirikan. Makanya untuk melawannya, ya kamu harus kemudian mengerjakan yang sunnah-sunnah ini. Otomatis ketika mengerjakan yang sunnah, harapannya yang wajib dikerjakan dan tidak diremehkan. Wallahu ta'ala alam.
Kemudian maksud dari sini adalah menambah 2 rakaat sholat rawatib ba'diyah duhur, karena sunnah rawatib ba'diyah duhur adalah 4 rakaat dan ba'diyah 2 rakaat. Sehingga jika ditambah 2 rakaat ba'diyah maka akan mendapatkan fadilah sesuai yang disebutkan oleh Ummu Hubaib radhiyallahu anha. Semoga Allah selalu melimpahkan taufiknya, sholawat, salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir di kiamat.